Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tad, bawa lelai pula kedapnya. Ya. Ngopi lah. Kira ayah kerbudak kayak apa tuh sehidupkan dia nya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamu alayka ya malika jaman. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya rijalul ghaib. Assalamu alayka ya miftahul ghaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadiril alim. Al-fatihil hakim. Al-jawadil karim. Ar-rabbar rahim. Munazzilil zikril hakim. Wal Qur'anil azim. Alal mab'usi bidzainil qawim wa siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khatamir risalati wal hadi minal zalalati wa ala musyarrafir rasul bi asyrafil kutubi wal kitabil muhammadin nabiyil ummiyil arabiyil amin wa ala alihi hudatil muhtadin wa zabil akhyaril muntakhibin wa sallama tasliman katsira. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan hidup kita, belajar memahami tentang universitas kehidupan. Maka segala apa yang kita alami setiap hari adalah sekolah dari Allah, ya, supaya kita pantas untuk pulang kepada Allah, karena kita berasal dari Allah, yang secara hakikatnya sudah Abah jelaskan, kita berasal dari titik yang sama, dari titik ba. Maka kembali kepada Allah, kembalilah kepada titik ba itu. Maka siapa yang ingin bahagia dunianya, kembali pada titik itu. Siapa yang ingin kembali akhiratnya, kembalilah pada titik itu. Kita berasal dari titik yang sama, yang kemudian sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, dahulu bumi dan langit adalah satu, kemudian menjadi menjadi dua, ya. Dulu daratan dan lautan adalah satu, adalah kemudian menjadi dua. Kita berasal dari titik itu. Maka segala, Abah ganti judulnya buat pertanyaan teman-teman, tapi insya Allah mewakili semuanya adalah dengan segala persoalan panjenengan, baik keilmuan, baik bab rezeki, baik masalah hidup, ya. Semuanya adalah kembalikan. Kullu syai'in yarju ila sholihi, segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalau seandainya kita kembali kepada makhluk, kembali kepada juj, kembalilah kepada kul, ya. Itulah manusia di alam dunia ini ada pada Ya'juj wa Ma'juj. Semuanya manusia adalah menderita karena zuz adalah zuz'iyun dalam kehidupan, persoalan-persoalannya masing-masing. Harusnya kembalikan pada kul tadi semua, yang merupakan sumber daripada sumber hidup, sumber bahagia, sumber yang bisa menyelesaikan segala masalah, sumber daripada sumber surga, sumber daripada segala sumber. Maka kita berasal dari alam wahdah, adalah dari titik yang sama, yang disebutkan dengan alam adalah merupakan alam sifat. Semuanya berasal dari titik itu, berasal dari Nur Muhammad. Maka segala yang ada di dunia ini, laulaka lama khalaqtul aflaq, berasal dari Nur Muhammad yang sama. Maka siapa yang ingin kembali kepada Allah, maksudnya kembalilah kepada Nur Muhammad. Karena berasal segalanya dari Nur Muhammad. Tidak ada satupun di dunia ini yang bukan dari Nur Muhammad, zahirnya maupun batinnya. Tetapi syaratnya tadi karena sudah turun ke bawah, cabangnya sudah banyak, maka
kembalikan syuhudul kasroh bil wahdah, kembalikan kepada Nur Muhammad, maka insya Allah otomatis segala persoalan, baik itu ekonomi, baik itu kehidupan, baik itu bagaimana mendidik anak, bagaimana kita berbangsa negara, bagaimana kita, segalanya adalah kembali pada titik itu. Kullu syai'in yarju ila asal. Segala sesuatu kembalikan pada asalnya. Itulah penerapan aplikasi dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingin khusus sholat, kembali ke situ. Ingin mengerti saum, kembali pada titik itu. Ingin bagaimana di dunia ini adalah menjadi manusia yang sesuatu di hadapan Allah dan makhluk, kembalilah pada titik itu. Segalanya berasal dari titik itu. Itulah yang katakan baginda Nabi adalah bahwa sesungguhnya awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal dari segala penciptaan ini adalah nurku, sahabat. Dan nanti di alam insan ini semua Nur Muhammad itu sudah menjadi materi, menjadi wujud. Maka pandanglah segala yang mawujud ini adalah berasal dari titik itu. Maka termasuk nanti kalau kalian sudah terbiasa melatih segala sesuatu yang ini berasal dari titik yang sama, maka kalian akan selesai masalahnya. Karena segala itu dari sana. Sebagaimana layar film, tidak ada yang memancar pada layar itu kisahnya. Bagaimana susahnya, senangnya, bagusnya, jeleknya, semuanya berasal dari titik itu. Nah inilah konsep kepada kita untuk menyadari bahwa kita harus kembali pada titik yang sama itu, ya sahabat. Nah adapun kita manusia di alam dunia ini karena tadi asal dari titik kemudian menyebarlah ya, dari semua. Seolah-olah pada saat kata Abah juga, segala isi Al-Quran, ya baik Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, sampai pada Al-Quranul Azim, adalah berasal dari titik yang sama di situ. Seumpama Anda mengambil pena, kemudian menaruh di atas kertas, maka segala kitab itu berasal dari titik itu. Maka awali dari titik itu, kembalilah kepada titik itu. Kalau semuanya, tapi kalau kita masih berjibaku di bawah di antara juj yang ada, maka jangan memaknai ya juj wa ma'juj itu harus juga kita adalah bijaksana, karena baik ya maupun ma hanya juj, segala apa yang ada di alam dunia ini hanyalah juj'iyun, maka kembalikan pada kulnya tadi semua, pada sumbernya tadi semua. Tidak ada satupun persoalan yang kita hadapi. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak segala perkara yang terjadi pada makhluk kecuali atas izinnya. Jangankan menyangkut hidup kita yang begitu besar, sahabat, jatuhnya daun adalah satu daun yang paling kecil, bergeraknya seekor ulat, walaupun yang paling hina, hidupnya seekor dabah atau belatung, semuanya sudah ada di dalam hukumnya dia tadi semua, ya. Maka kalian yang mau bahagia, kalau seandainya memandang kepada yang banyak ini tidak mampu mengembalikan kepada yang satu, inilah yang menjadikan persoalan. Dan manusia di alam dunia ini berjibaku menyelesaikan persoalannya di bawah, tapi lupa kepada sumbernya. Baginda Nabi sudah bersabda, kullu syai'in yarji'u ila sholih. Kembalikan segala sesuatu pada asalnya. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah pintu untuk mengenal Allah dengan segala afalnya, asma'nya, sifatnya, sampai kita merasakan kehadiran zatnya di dalam keadaan kita. Maka inilah perjalanan manusia yang harus dipahami, ya. Maka dalam kitab Syirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa ada 4 tingkatan kembali manusia. Dalam tingkatan dan dia dan kita adalah harus menggunakan 2 ilmu dari semua. Ada ilmu zahir, yaitu ilmu syariat, dan ilmu batin adalah ilmu ma'rifat. Ada syariat, ada hakikat yang harus kita fahami. Jangan terjebak pada syariat dan juga jangan terjebak pada hanya hakikat tadi semua. Itulah kenapa sahabat perjalanan manusia dalam surat Waqiah dibagilah 3 kelompok. Golongan yang pertama yang di tengah. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Tadi sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Insyaallah khairul umur awsatuha. Jangan terlalu ke kiri, terlalu syariat.
karena nanti akan terjebak di bumi. Jangan terlalu ke kanan, juga terlalu hakikat, karena kalian buminya juga tidak akan meridoi, tidak akan merespon pada kalian. Disinilah keseimbangan hidup dohiron wa batinan. Cuma syaratnya adalah jamukan. Yang tadinya sudah banyak ini, syuhudul kasrah bil wahdah. Inilah hakikat daripada ilmu titikbah sesungguhnya. Itulah kenapa seluruh kisah yang ada dalam alam ini adalah disebut ayat-ayat kauniyah. Sanurihim ayatina fil afaq. Tadi semua wafi anfusihim. Maka seluruh apa yang aku telah perlihatkan, kata Allah, ayat-ayatku adalah di alam ini. Wafi anfusihim, dan dalam dirimu. Maka inilah yang harus kita kembalikan. Marilah kita pandang segala apa yang ada ini hanyalah perwujudan daripada Nur Muhammad. Hanya merupakan untuk memperlihatkan af'al Allah, memperlihatkan asma Allah, memperlihatkan sifat Allah, memperlihatkan zat Allah. Itu saja yang harus kita pahami. Supaya kita tidak tergonjang-ganjing dengan, kalau ibaratkan kata Abah, kehidupan seumpama adalah layar film. Layar film, pada saat film itu sedang diputar, tidak ada yang bisa kalian lakukan. Walaupun di film itu ada orang sedang berdoa, di film itu ada orang sedang sholat, di film itu ada orang sedang bahagia, di film itu ada orang sedih, di film itu ada laut, ada gunung, ada daratan, ada semua seperti real. Inilah kehidupan kita alam dunia ini sebenarnya seperti itu. Cuma sayang manusia menganggapnya adalah seolah-olah itu adalah nyata. Padahal Allah sudah ingatkan lebih dari 16 ayat, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia ini adalah hanya untuk mendidik kita. Dengan kisah itu, bagaimana di kisah itu kamu dikasih sedih untuk kamu bersabar. Di mana di kisah itu kamu punya masalah supaya kamu kuat. Di mana di kisah itu kamu supaya adalah sakit, supaya engkau mengerti sesungguhnya sakit itu adalah untuk menguatkan tubuhmu. Jadi pada dasarnya segala kehidupan yang sedang kita alami di dunia ini adalah latihan kepada kita. Nah, tetapi bersamaan dengan itu kita disuruh oleh Allah, karena kita adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka di muka bumi ini jadilah khalifah Allah di muka bumi ini. Marilah kita menggunakan, kata Abah juga, Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadikan Al-Quran itu bukan hanya bacaan, jadikan Al-Quran itu bukan hanya perlombaan, jadikan Al-Quran itu yang hanya dibaguskan qiraatnya, tapi mari jadikan seluruh isi alam ini adalah Al-Quran, diri kita pun adalah Al-Quran. Allah sudah mengatakannya, sanurihim ayatin, berarti alam ini Al-Quran, ayat itu adalah tanda. Termasuk wafi anfusihim, diri kita pun ayat. Maka Allah menyuruh bukan hanya membaca keluar dulu, adalah ke dalam. Kata Allah, ikra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasibah. Bacalah diri. Bacalah diri pada diri, bacalah diri di luar diri. Sesungguhnya inilah. Maka kalau tidak memahami ini, maka kita akan digonjang-ganjing kayak pemain-pemain film yang dalam film itu ada yang sedih, ada yang susah, ada yang apa, dan lain sebagainya. Apapun yang kalian lakukan di film itu tidak ada gunanya sebenarnya. Hanya untuk pelajaran saja kepada kita. Memahami tentang sesungguhnya ada skenario Allah, drama kehidupan Allah. Yang kemudian manusia di sana itu adalah inilah, maka nggak usah sedih. Ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Allah bersama kita. Kembalilah kepada Allah. Itulah yang selalu dikatakan baginda Nabi para sahabatnya. Kemudian juga termasuk perkataan baginda Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq di dalam pada saat hijrah. Katakan, ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Karena inilah yang harus dipahami. Maka manusia sebelum kembali ke alam asa, dia harus mengerti siapa dirinya. Karena disitulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal pada Tuhannya. Ya. Tapi sayang manusia adalah tidak mengenali dirinya. Sehingga seolah-olah kayak pemain-pemain film dalam film itu. Yang sedang sedih. Yang bahagia lupa pada kebahagiaannya. Yang sedang sedih lupa pada kesedihannya. Padahal di akhir daripada kisah film itu, pada saat proyektor dipadamkan, hilanglah semua kisah yang ada itu. Sama dengan diri kita. Adapun apa yang akan kita alami, maka disitulah
kembalinya manusia dibagi 3 tempat. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Golongan yang sabikun, yang di tengah. Khairul umur ausatuha, nggak terlalu syariat, nggak terlalu hakikat. Padukan syariat dan hakikat kepada titik yang di tengah itu. Kalau terlalu syariat, kalian di kiri, kalian akan menderita. Akhirnya manusia dalam beribadah salah kaprah dari semua. Sibuk nguruskan fikih, lupa pada Allah. Ada lagi yang terlalu hakikat. Kalian terlalu di kanan. Sibuk saja ngurusin Allah, sampai lupa ngurusin bagian kalian hidup di alam dunia ini. Harusnya satukan. Dohiron wa batinan. Dua-duanya. Inilah, ya, itulah yang sudah kul huwallahu ahad. Orang yang sudah ahad antara dohir dan batin. Jamukan, kawinkan tadi semua. Karena asalnya juga kata Allah, langit dan bumi tadinya adalah satu, kemudian dipecahkan. Timbullah kehidupan di alam ini. Karena dunianya bulat, maka disitulah. Karena bulat itu menggambarkan menurut ilmu geometri, tidak ada. Semuanya sama kemanapun. Karena bulat. Maka disinilah manusia tidak menyadari bulatnya bumi ini. Tadi semua. Maka sesungguhnya manusia akan kembali kepada dirinya. Kau melemparkan keburukan akan berbalik pada dirimu. Karena dunia bulat. Engkau melemparkan cacian. Cacian itu akan berbalik pada diri kita. Karena dunia bulat. Tadi semua. Maka segala kebaikan yang kita lakukan dalam perjalanan hidup. Harusnya juga kembali pada diri kita. Maka sesungguhnya surga dan neraka diciptakan oleh kita. Kitalah yang membuat kehidupan menjadi sulit. Kitalah yang membuat kehidupan. Karena kita tidak mengerti siapa diri kita. Dan kita masih memecahkan. Aku suka siang. Aku benci malam. Atau aku suka malam. Aku benci siang. Aku suka hidup. Benci mati. Aku benci mati. Inilah manusia salah. Harusnya hidup dan mati itu satu. Satukan. Tidak ada kematian. Tadi semua. Ya. Tidak ada dunia dan akhirat. Satukan. Tiada langit dan bumi, satukan. Tiada jasad dan ruh, satukan. Kul huwallahu ahad. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita masih digonjang-ganjing adalah dengan tadi dualisme tadi. Karena kata Allah, aku pecahkan, muncullah ada ruh itu tidak ada laki-laki dan perempuan. Maka disinilah kalian sebagai bagaimana berperan laki-laki dan perempuan hanya peran saja di dunia. Jadi laki-laki dan perempuan itu hanya ada di alam jasad. Ruh tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Pahami ya sahabat. Dan lebih cenderung Allah mengumpamakan ruh itu laki-laki. Karena Allah menyebut dirinya huwa. Padahal Allah bukanlah perempuan dan bukan laki-laki. Itu hanya iktibar. Seolah-olah kerajaan Tuhan itu maskulin. Kerajaan Tuhan itu laki-laki. Maka kenapa Rasulnya laki-laki? Kenapa nabinya laki-laki? Hanya gambaran saja. Kenapa yang ditawarin sorga itu 70 bidadari laki-laki? Sebetulnya Allah bukan tentang bicara tentang laki-laki seperti kita. Tapi adalah sesungguhnya hakikat tauhid itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah yang akan kembali kepada dia. Maka kalian akan mendapatkan segala-galanya. Bukan dunia, bukan akhirat. Bukan surga, bukan neraka. Adalah bukan jasad, bukan ruh. Kembalikan pada titik tengah. Maka itulah dalam surat Waqiah dibagilah manusia adalah golongan ashabul yamin, yang orang yang di kanan. Ashabus simal adalah orang yang di kiri. Tetapi yang diterima oleh Allah langsung yang di tengah. Yang disebutkan sabikuna sabikun ulaikal muqarrabun sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Hanya satu yang di tengah saja. Adapun dunia keadaan semacam ini adalah atas kehendaknya Allah. Maka manusia dalam 7 lapisan itu, manusia akan memiliki, ada yang mewakili nafsul amarah, ada yang mewakili nafsul lawamah, ada yang mewakili nafsul mulhimah, ada yang mewakili nafsul mutmainnah, radiyah, mardiyah, sampailah yang mewakili nafsul mutmainnah hanya sedikit. Itulah sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kenapa? Karena kata Abah juga, kalau manusia berada pada kesadaran Ibrahim semuanya, dunia ini kiamat. Atau semuanya manusia itu berada pada kesadaran Adam dan Iblis, dunia juga kiamat. Maka inilah keseimbangan Allah pada di alam arwah. Ada alam la ilaha illa Allah, ada alam Muhammad Rasul Allah. Ada alam batin, ada alam dohir. Kawinkan, jamukan dua-duanya. Maka kalian akan termasuk golongan yang tadi. Yang selamat kembali pada Allah. Tadi semua ya.
Kalau sudah di situ, di dunia saja, dia sudah dicukupkan segala apapun hajatnya. Sebagaimana kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, yang mutmainnah itulah nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri. Kalau terlalu ke kanan, tidak akan mutmainnah. Terlalu ke kiri, tidak akan mutmainnah. Yang jiwa yang mutmainnah itu yang mengawinkan kanan dan kiri menjadi satu titik. Kalau masih kepada juj kanan, juj kiri, ya juj, wama juj, semuanya juj, satukan kepada kul. Tadi semua, untuk sampai kepada kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Kalian akan bahagia dengan menemukan merah dalima. Merah dalima, dal yang 5. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Maka sebagaimana jari ini, inilah perwakilan makhluk Tuhan di alam dunia. Jempolnya adalah ulama, telunjuknya adalah umaro, tengahnya adalah agnia, yang 2 ini jari manis dan kelingking, fuqara wal masakin. Maka gabungkan, jamukan semuanya. Kalian akan bisa makan dengan ini, berbeda tingginya, berbeda besarnya, di pada saat bersatu, sahabat. Disinilah akan kalian menemukan titik tengah itu tadi semua, ya. Maka pada kesempatan ini bahwa Abah akan karena bertanya dari pertanyaan, maka Abah kasih judul saya, mari kembali pada Allah. Karena 1000 pertanyaan yang kalian ajukan ke Abah, kuncinya hanya satu, kembali pada Allah. Karena dia sang sumber. Dialah kul. Jangan mencari juj. Ke kanan juj, ke kiri juj. Balikan pada kul, kuliyun. Itulah. Kembalikan pada titik. Karena kalau seandainya masih juj, ada 2. Ada kanan, ada kiri, ada untung, ada rugi. Ada susah, ada senang. Coba kalian senang selamanya. Itulah surga. Ya. Cuma sayang, kembali kepada Allah, orang suka punya anggapan nanti setelah mati. Tidak. Kembalilah kepada Allah. Hari ini, sekarang, saat ini, di sini, di tempat ini. Itulah cara kita kembali. Tadi semua, ya. Maka, disinilah maka, kalau dalam kitab Syiru Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan, Abah buka sedikit ya, fal insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Jadi kita ada jisim, ada ruh. Dan kita adalah ruh yang dikasih jisim, bukan jisim yang dikasih ruh. Jangan kebalik. Kita adalah penduduk langit, alien. Kita penduduk langit, ruh yang dikasih jasad, bukan jasad yang dikasih ruh. Bedakan. Kalau jasad yang dikasih ruh, manusia akan bergerak hanya syariat saja. Ya. Dia terus seolah-olah mencari pahala. Nah inilah karena orang tadi hanya akan memandang dari sisi jasad tadi semua. Tadi ada orang yang hanya sisi ruh. Hati-hati juga karena kamu punya hak di dunia ini. Abah kasih tahu pada kalian, kalau kalian mutlak orang hakikat, itu kebanyakan ekonominya susah. Ya, kebanyakan. Karena kalian orang ruh, jasadnya nggak dikasih rezeki. Harusnya bagi orang yang itu dah tadi. Kata Tuhan Abdul Qadir ada, fal insanu ala nawaina jismaniyun ruhaniyun. Sebagaimana Allah buat perumpamaan tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Satukan, ajwajan. Bukan hakikat, bukan syariat. Maka Abah menyaksikan, wallah, Abah menyaksikan puluhan tahun orang yang terlalu hakikat belangsak hidup di dunianya. Ujung-ujungnya nanti hakikatnya juga geblos tadi semua. Karena kita ada 2 tadi semua. Ya, dia nafsunya masih ingin dunia, tapi hatinya seolah-olah makhluk hakikat ruh juga gagal tadi semua. Nggak boleh di situ intinya. Karena kita adalah 2 bagian, dohiron wa batinan. Dari turunnya saja kita sudah la ilaha illa Allah, itu dah alam arwah ke atas, Muhammadur Rasulullah alam dohir. Nah, sebelum yang Muhammad Rasulullah ini bahagia, fid dunya hasanah. Maka kata apa? Di dunia manusia yang tidak menikmati jannatul ma'wah, ruh jismaninya, menikmati makanan, minuman, jalan-jalan. Kan tadi, surganya kata Allah seluas langit dan bumi. Kalian pun tidak akan menikmati surga ruhani. Karena surga ruhani itu ada. Nah ini sinilah kelengkapan hukum Allah. Tadi semua. Maka bagi kalian yang masih di bawah, jangan tinggalkan syariat. Hati-hati. Ya, karena kalian akan, tubuh kalian tidak ada rezekinya. Karena syariat itulah sebenarnya Tuhan mengisyaratkan syariat untuk tubuh kalian itu adalah karena tubuh kalian punya hak untuk bahagia juga. Karena kalian bukan alien, tapi ruh yang dikasih jasad. Berarti ada rezeki di bumi,
ada rizki langit bahasanya. Kenapa menyaksikan? Ya dari seluruh keliling Indonesia, mereka yang paling hakikat, apa lihat hidupnya susah. Tadi seolah-olah tubuhnya nggak ada rizki. Tadi semua. Itu yang membuat kamu susah sendiri tadi semua. Maka udahlah berjalan sesuaikan dengan umur kalian. Itulah Abah tadi malam tentang irodatu kata tajrida ma'ikomatillah iyakatil asbab. Orang yang asbab saja. Silakan ke kebun, silakan ke ini, silakan tadi semua. Cuma tadi asbab adalah yang senantiasa dikembalikan dengan tauhid tadi semua. Tapi kalau bagi orang-orang yang umur 40, itulah Allah ingatkan tentang umur 40, 50, 60. Larilah ke sini, ke kanan. Bandulnya sudah didorong. Walaupun manusia itu selalu berbandol. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha pujuroha wa taqwaha. Selalu kita ini bandol kiri, bandol kanan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan hatinya supaya bandolnya ke kanan aman, ke kiri aman. Ke kanan bukan juj, ke kiri bukan juj. Dia balik lagi ke titik awal. Tapi kalau ke kanan terlalu hakikat, ke kiri terlalu syariat. Ini orang syariat yang mutlak juga, susah juga. Kalaupun diberi pasti istidraj tadi semua. Tapi yang harus dipahami adalah gabungkan dua-duanya. Diamkan di bandul tengah tadi semua. Ya, itulah kata Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Itu kepada ruh yang tidak kayak bandol lagi. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Tadi. Akhirnya kadang punya duit, kadang belangsa, kadang sehat, kadang sakit. Jadi bandol ini tadi semua. Nah, walaupun gerakan bandol ke kanan ke kiri ini akan selalu ada, tapi orang yang sudah kembali pada khairul umur awsatuha yang di tengah-tengah aman, ke kanan aman, ke kiri aman, tadi semua. Sudah tidak lagi terjebak ke sini juj, ke sini juj, tadi tapi kembalikan kepada asalnya. Maka dan sekali menginstruksikan kepada kita adalah untuk kembali kepada surganya Tuhan yang wala ainun ro'at wala udunun sami'at itu, yang tidak bisa dibayangkan pikiran, wala khatar. Itulah surganya Allah. Tapi yang disebut oleh Allah dalam Quran tentang dipan dari emas, kemudian apa namanya kenikmatan-kenikmatan tentang buah, tentang sayuran, tentang apa namanya tempat tidur yang nyaman, tentang minuman yang enak, itu di sini semuanya. Tapi kalau kalian tidak menikmati surga itu, juga surga itu Tuhan juga tidak ada karena wujudnya. Itulah maka dibagilah 4 lapisan. Ada jannatul ma'wa untuk dohir kita jasad. Itulah dipan dari emas, tempat tidur yang enak, makanan yang enak. Itu dulu. Maka kalau kalian terlalu hakikat itu belum ada, akhirnya juga tidak ada surga Tuhan. Karena tidak mampu menikmati Tuhan, rasa Tuhan yang bisa dirasakan dengan dohir di alam dunia ini. Ini akhirnya hanya orang-orang yang khayal di alam dunia ini. Ingin bahagia tapi tidak ngerti cara bahagia. Ini yang harus dipahami. Ya. Makanya al-insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun, fal jismaniyun insanun amun. Yang jasad ini insan yang umum. Adalah manusia yang umum. Wa ruhaniyun insanul khosun. Adapun ruh adalah yang khusus. Dari situ. Faruju'ul insanul ami ila watanihi wa huwa darajat. Nah ini dikatakan. Kembalinya paruju' insanul am, bagian tubuh yang dohir adalah darajat. Itulah sebut darajat, itulah surga untuk jasad. Darajat dapat jabatan, dapat apa kedudukan di dunia ini, dapat rumah yang bagus, mobil yang bagus, uang yang cukup, jalan-jalan keliling dunia. Kata Allah, surga wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang seluas langit dan bumi. Inilah orang kadang-kadang terlalu hakikat seolah-olah benci dunia. Ada lagi orang yang terlalu syariat akhirnya seolah-olah dia benci akhirat. Akhirnya itulah kenapa waqiah membagi manusia adalah sabikun, adalah ashabul yamin, ashabus simal. Nah, ini ya. Maka ayo kita jadi manusia yang sempurna. Tadi kata Allah tadi semua, wa min ayatihi an khalaqalakum min ajwajan. Ajwajan itu dikawinkan, satukan tadi semua, ya. Jangan bandul ke kanan, jangan syariat dan hakikat disatukan. Syariat yang dibangun dengan hakikat. Hakikat yang dilandasi dengan syariat. Karena tidak ada sahabat manis tanpa ada syariatnya. Tidak ada asin tanpa syariatnya. Tidak, itulah syahadat. Syahadat itu menyaksikan di alam dunia ini hanya dohiron wa batinan. Batinnya la ilaha illallah. Segala yang wujud Muhammadur Rasul. Itulah penyaksian. Penyaksian pada diri, dohir batin. Penyaksian pada alam, dohir batin. Semuanya. Maka
api dan panasnya, gula dan manisnya, garam dan asinnya. Kamu jasad dan ruhnya. Dohiron wa batinan, kawinkan tadi semua ya. Kemudian kita harus punya darajat. Itulah surga di Jannatul Ma'wa ya. Jadi jangan lagi. Nah, kalau kalian membayangkan surga itu ada di sono, gagal. Karena kalian penduduk sini. Jadi, wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, hei Hawa, kalian nikmatilah ini surga dunia ini. Kata Allah, rogodan. Makanan-makanannya, pakaiannya, semua kendaraannya, Mercy-nya, Lamborghini-nya, berliannya. Jangan benci dunia ini. Inilah kadang-kadang manusia tadi akan dipengaruhi oleh itikodnya. Ada yang di hakikat kayak benci syariat, orang di syariat kayak benci hakikat. Ini persoalan. Karena kita masih parku, tidak jamu tadi semua. Nah, insya Allah kata baginda Nabi, man mata min yaumil jum'ah dakhalal jannah. Tuh, Jum'ah bukan hari Jumat, bukan hari Kamis, hari sebelum hari sebelum itu, setelah Kamis, bukan hari sebelum Sabtu. Jamu supaya apa? Isbat. Nabi isbat. La ilaha illallah. Satukan. La ilaha illallah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illa anta. Sampailah setelah mukhatab la ilaha illallah. La ilaha illa ana. Satukan. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Ingsun dan siro. Si ingsun, si siro bahagia. Ingsun pun tujuannya sampai. Karena tujuan awal si ingsun ingin diketahui oleh si siro. Tapi si siro adalah ingsun. Nah inilah jamu ya. Ayat-ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita adalah selalu tadi. Supaya litaskunu ilaiha. Nah itulah sakinah. Sakinah itu apa yang kalian inginkan. Sakinah. Litaskun wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Sehingga Allah mengingatkan ayat itu walaupun tentang perkawinan. Tapi tujuannya kawinkan dohirmu dan batinmu gitu. Tadi. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Hanya kepada orang yang berfikir. Tadi semua. Ya, ayo jangan benci syariat dan jangan benci hakikat, satukan, kawinkan. Karena kita adalah tadi kata Tuhan Sabul Qadir, jismaniyun, ruhaniyun, tadi semuanya ada. Wal jismaniyun insanun amun waruhun waruhaniyun insanul khasun, parujuul insanul am watonihi wa huwa darajat. Bisa babi amali ilmi syariat tuh wa tariqat wal ma'rifat. Syariat seumpama kulitnya, tariqat adalah seumpama dagingnya, ma'rifat adalah rasanya. Semua kita mencari rasa, tapi rasa ada pada daging, daging harus dibungkus dengan kulit. Durian ada cangkangnya, ada dagingnya, ada rasanya. Kalian tidak mencari kulitnya, kalian tidak mencari dagingnya, karena penghujungnya adalah mencari rasa. Segala apa yang kalian lakukan, termasuk menikah. Bukan mencari daging, tapi mencari rasa. Apapun yang kalian lakukan, Allah sedang kenalkan dirinya dengan rasa dohir dan rasa batin. Jannatul Ma'wa adalah kenapa kita harus menikmati darajat di alam dunia ini, kenikmatan dunia. Karena kalian akan mengerti rasa kenyang dan tidak kenyang, lapar. Sesungguhnya bukan kenyang dan laparnya. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita rasa dohir, rasa nyaman dengan kenyang. Itulah darajat buat tubuhmu. Ya. Maka disinilah kata Abah juga, jangan membenci salah satunya. Dan itulah baginda Nabi bersabda, khairul umur ausatuha. Di tengah-tengah lah tadi semua. Tadi bukan wa nafsi wa masama fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Syaratnya qad aflaha man zakkaha. Nah, bagaimana cara naruh bandol di tengah-tengah? Diajarkan adalah zikrullah yang diawali dengan zikir ma'a goflatin. Yang masih goplah itu masih ke kanan. Itu goplah itu. Zikir ma'a yakdotin masuk ke hati. Zikir ma'a khudurin sudah masuk pada fuad. Zikir ma'a goibatin hilanglah. La sautin yang disebutkan lagi. Sampailah zikir ma'a musyahadah. Nah inilah penyaksian. Ternyata segala apa yang maujud ini yang wujud. Tadi semua. Ternyata semua yang akhir ini yang awal. Ternyata semua yang dohir ini yang batin. Wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Ya. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus dipahami. Maka dilanjutkan adalah
Dikatakan idza amila bila riyain tanpa riya tadi semua. Wala sum'atin li anna darajati ala salasi tabaqatin. Sesungguhnya darajat itu mempunyai 3 tingkatan. Tadi fal awwalu al jannatu fi alamil mulki hiya jannatu. Ini Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan yang Bapak inginkan bidadari ya di sini. Ini jannatul ma'wa. Ini nggak tahu dari mana ulama-ulama sekarang. Bidadari di sana. Tadi semua. Disinilah surga minuman. Surga apa semua tadi itu. Tadi yang disebut dengan jannatul ma'wa. Tadi semua. Wal awal al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Wasani al jannatu fi alamil malakut. Di mana? Di hatimu. Itu kedamaian, ketenangan rasa. Nyaman, tentram. Kan tidak selalu rasa itu selalu dohir. Rasa manis, asin, gurih, enak, gak enak di lidah. Ada rasa enak, gak enak di kulit. Panas, dingin, gatal, dan lain sebagainya. Tapi ada rasa batin, ketenangan. Itulah ketenangan, kedamaian hati. Itu rasa batin. Walaupun kadang-kadang rasa dohirnya nggak sempurna, tapi hatinya sudah tenang. Tenang juga sebenarnya. Sebenarnya dari semua ya. Tapi kalian berhak atas dunia ini. Karena tadi kata Allah, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragada. Cuma sayang hai susi itu ada wala taqrabu hadhihi sajarah. Tapi banyak manusia di alam dunia ini lupa pada dirinya, hanya berbuat maksiat dohir. Akhirnya dia keluarlah daripada surga jannatul ma'wa. Akhirnya susahlah hidup ini. Jadi susah akhirnya menjadi neraka dalam kehidupan. Tadi semua ya. Kemudian adalah dikatakan adalah wasalisu adalah al-jannatu fi alamil jabarut. Wahia jannatul firdaus. Fahadihi ni'amul jismaniyun fala yasilul jismu ila alamihi illa bisalasati ulumin wahiyas syariat wa tariqat wal ma'rifat kama qala Allahu al hikmatul jami'atu ma'rifatul haq wal amal biha wa ma'rifatul batil wa tarkihi. Maka itulah ada syu'aul basyirah, ada ilmul basyirah, ada ainul basyirah. Silakan pada tingkatan pikiran harus pakai basyirah. Pada tingkatan keyakinan hati harus pakai basyirah. Karena itulah perjalanan kita dalam memahami ya. Nah, adapun surga yang tertinggi yang dikatakan adalah baginda Nabi adalah tadi annallaha jannatun la fiha hurun la wala kusyurun wala asalun wala labanun bal ayyan dzura ila wajhillahi ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan surga jannatul qurbah yang tadi nggak ada bidadari, nggak ada istana, nggak ada sungai susu madu. Kalau kalian ingin yang surga di sono yang seperti itu ya berarti nggak bisa lagi menikmati jannatul ma'wa di sini. Karena di sinilah yang ada bidadari, yang ada dipan dari emas, yang ada makanan, yang tempat tidurnya adem, makanannya tidak basi, semuanya. Ayo, sukseskan hidup duniamu di dunia ini. Tadi semua. Jadi katakan, warujul insanul khasun. Sementara kembalinya jiwa yang bagian kita yang batin adalah wawusul wahual kurbatu yakunu bisababi ilmil haqiqah. Maka tidak bisa meninggalkan hakikat. Mustahil kamu bahagia tanpa ilmu hakikat. Tadi semua, ya. Wahwa tauhid, nah inilah tauhid tadi semua. Tadi syaratnya tauhid ada 3. Syuhudul wahdah fil wahdah, melihat Allah pada Allah. Syuhudul wahdah fil kasyrah, melihat Allah wujudlah pada segala yang apa. Itu kata Allah adalah fa'inna matuwallu pasama wajhullah. Tapi syuhudul kasyrah fil wahdah inilah kembalikan, mandanglah semua kembalikan pada dia yang satu. Nah kata Abah, kalau orang belum tauhid dia akan bahagia. Maka Abah suruh ajarkan, ayo gunakan tajwid dalam hidup ini supaya indah. Kenapa? Karena dengan tajwid lah kita bisa menyatukan. Selama ini susah menggunakan tajwid. Karena saya masih benci dia. Oh dia kafir, dia Hindu, dia Buddha, dia kalian tidak akan bahagia. Karena kalian masih menganggap ada Tuhan lain. Ada makhluk lain. Seolah-olah yang dibenci Tuhan. Nggak ada makhluk di dunia ini yang dibenci Tuhan. Apa kalian kira orang-orang Hindu itu dibenci Tuhan? Bodoh, kalian salah. Mereka sedang surga malah kalau Abah saksikan. Mereka lebih surga dari orang Islam. Orang Nasrani lebih surga dari orang Islam. Hari ini kan fakta jannatul ma'wanya. Siapa yang pegang ekonomi? Siapa yang bahagia? Siapa yang negerinya indah? Siapa yang wujudnya ganteng-ganteng? Cuma karena kalian nggak ngerti saja. Tadi sudah menuduh orang kafir. Buktinya apa? Mereka digunakan oleh Allah untuk menemukan hal-hal yang bermanfaat. Mobil buatan mereka. Handphone buatan mereka. Teknologi buatan mereka. Mustahil Allah menggunakan mereka. Kecuali mereka pantas untuk Allah tajalli. Itulah tajalli Allah kepada mereka. Tapi kita seenaknya mengkafirkan. Inilah karena kita ya akhirnya yang belangsak siapa? Kita.
Yang susah kita, yang jadi kuli kita, yang capek ibadah kita, tapi nggak ada hasil dari semua. Hanya bangun malam, oh ini roti, cek Allah, gua nggak peduli dengan lu nggak merasakan kehadiran gua. Nah inilah prinsip yang harus dibangun. Ada orang tauhid, sudah nggak ada lagi penyakit kulit. Ini lihat di surat Al-Imran, kata Isa bin Abi Thalib, carilah guru yang bisa menyembuhkan 3 penyakit. 1 penyakit kulit, tidak boleh lagi kita jijik kepada apapun. Tidak ada yang bukan Nur Muhammad. Kau benci salah satu makhluk di dunia ini, berarti kau benci pada penciptanya. Ingat itu. Jangan menggunakan hadis-hadis yang belum tentu asli. Intinya adalah semua Allah sudah mengatakan, ini jailun fil ardi khalifah. Berarti Allah lah. Dalam bahasa, dalam kitab Ibnu Arabi, al-alamu mir'atu al-haq. Alam inilah perwujudan cermin Allah al-haq. Membenci salah satunya, kau membenci Allah. Jadi kau mencintainya, kau mencintai Allah. Itulah kenapa sahabat. Akhirnya dalam Al-Quran, manusia yang mulia itu bukan rajin sholat, bukan rajin zikir, bukan. Pada saat manusia itu ruhama ubainahum, sudah mampu syuhudul kasroh bil wahdah, menyaksikan Allah pada segala apa yang perbedaan yang ada ini. Jangan tertipu dengan bentuk dan rupa, karena sesungguhnya syuhudul kasroh bil wahdah. Itulah Allah ingatkan, fawalli fa'aina matuwallu pasama wajul fawalli wasyaka apa namanya kata Allah, fa'aina matuwallu pasama wajullah, walillahil masyriq wal maghrib. Pandanglah syuhudul kasroh bil wahdah, kembalikan pada titik itu. Kalau tidak ya kalian tidak akan pernah. Ayo berhentilah, tidak usah membenci siapapun, agama apapun. Walana amaluna walakum amalukum. Kafir biarkan urusan kafir dewe ngadigateke. Nah inilah kesalahan orang Islam yang sekarang telah. Nah ini Islam yang menderita. Tadi semua, bahkan dari segi adab sekarang pun adalah maaf ya, sedang terjadi fitnah kepada kita. Sekarang ini bermasalah nih. Yang ngaku dirinya pondok pesantren, kiai-kiai, itulah Allah sedang dohirkan. Ya, bermasalah di mana-mana. Itu menunjukkan pada kalian sesungguhnya mereka yang menganggap dirinya ahli ilmu, ulama, nggak ada jaminan selama tidak merasakan kehadiran Tuhan pada dirinya. Maka lihatlah, kata Abah juga, karena maaf kalau Abah mungkin tukang jalan-jalan ngerti berbagai keliling dunia. Tadi semua ternyata mereka lebih Islam daripada orang yang ngaku Islam. Mereka lebih sholat daripada yang mereka sudah merasa sudah sholat. Inilah persoalan manusia di akhir zaman. Tadi semua. Sebagai kalian nggak percaya lagi, bukti adalah tadi. Apa yang sedang kalian nikmati semua hasil karya mereka. Kenapa mereka bisa berkarya? Karena mereka digunakan oleh Tuhan untuk menyempurnakan kebahagiaan kalian di dunia ini. Yang menciptakan pesawat, yang menciptakan segala yang indah-indah mereka. Yang mengerti bagaimana menjaga alam mereka. Yang mencintai memandang seluruh makhluk sebagai perwujudan Tuhan mereka. Ini kita malah dicekoki dengan kebodohan-kebodohan yang. Maka disinilah kita harus mulailah. Warujul insanul khos. Jadi Abah bilang sahabat, kalau kalian nggak ngerti ya nggak apa-apa. Kalau Abah menyaksikan mereka hidupnya sudah lebih lama, reinkarnasinya sudah ngerti, bukan lagi pada tahapan seperti kita latihan olahraga, ruku sujud. Terus beres, udah beres mereka itu-itunya. Sekarang tinggal berkarya di dunia ini. Kita masih sibuk halal haram, halal haram, halal haram, halal haram. Tadi semua. Tapi yang haram dibabat juga. Tadi semua. Haram babi. Babi haram. Tapi pada saat uang bos datang ke pesantren halal juga. Tadi. Karena nggak ngerti esensi. Hanya judul agamanya itu. Tadi semua. Ngayal surga tapi sedang di neraka. Tadi semua. Inilah kenyataan yang ada. Kita ini. Maka pahamilah sahabat tentang hidup tadi semua ya. Karena kalian nggak ngerti hidup ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamau. Ya, tadi semua. Maka warujul insanu adalah khosun wa wusulu wa huwal kurbatu yakunu bisababi ilmil haqiqat wa huwa tauhid fi alamil kurbah allahut wa hiya fi hali hayatihi fid dunya bisababi adatihi sawaun kana iman au muntabihan bal idza namal jasadu wajadal qalbu adalah pursatan fayadahabu ila watonihi asliyan imma bikulihi wa imma bijujih itu kan Tuhan saya belum ngomongkan kul dan zuj
imma bi kullihi wa imma bi juz'ihi minhu kama qala Allah Ta'ala Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha adalah fayumsikul lati qada 'alaiha al-mautu wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Tadi semua Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahanlah. Jadi sahabat, antara kita dan Tuhan itu kayak layangan tadi semua. Tapi kita ada tali di antara kita dan Tuhan, ada layangan tadi semua. Maka sesungguhnya pada saat kita tidur sedang dilepas, tapi talinya nyambung ke kita. Tapi nanti diputus tuh tali itu, lepas tuh tadi semua. Itulah napas terakhir. Kita kayak layangan. Maka pada saat kita tidur, Tuhan sedang main layangan. Layangannya, yang main layangan di diri kita, jiwa kita jalan-jalan. Sebetulnya kenapa pada saat kalian ada bahasa tidur? Ngerti nggak dalam secara ilmiahnya tidur itu? Kenapa pada saat tidur kalian lupa kalian laki-laki atau perempuan? Kenapa pada saat tidur kalian lupa miskin atau kaya? Kenapa pada saat tidur kalian begitu pasrah, sumerah pada Tuhan? Bahkan ada orang yang mau nonjok pun kalian nggak bergerak. Bahkan ada orang yang siap menyiapkan pistol pada jidat, kalian nggak takut. Itu Tuhan sedang ajarkan pada kalian, la tahzan innallaha ma'ana. Tidak usah takut. Buktinya pada saat kamu yang takut itu si jiwa yang kerdil tadi. Yang takut hidup, yang takut miskin, itulah. Maka Allah tarik lapi hidup itu, tapi ditalikin, masih diikat kepada Nur Insan dan Nur Muhammad. Nur Insan dan Muhammad ada pada dirimu, tapi Nur Muhammad Nurullah ada pada dirimu, Nur Insan pada saat tidur terbang. Kata Allah tuh jalan-jalan tuh. Lihatlah oleh kamu, maka kalian pada saat tidur itu bisa pergi ke masa lalu atau pergi ke masa yang akan datang. Maka kalian berjumpa dengan orang-orang yang tidak kalian kenal, atau bisa jadi kalian berjumpa dengan orang-orang yang sudah kalian kenal tapi sudah meninggal. Artinya pada saat engkau berjumpa dengan mereka para arwah yang sudah meninggal, engkau sedang pergi ke sana. Tapi pada saat engkau bertemu dengan orang di tempat sesuatu yang kalian tidak pahami, pahamilah kalian sedang ditariknya ke masa lalu. Tadi semua, ya. Maka inilah tentang masa lalu dan masa yang akan datang yang sebenarnya adalah fiktif semuanya. Karena harimu adalah hari ini, bahagia hari ini, bertemu Allah harus hari ini, sorga pun ada harus hari ini. Karena kemarin is past tense dan ke depan adalah future, adalah masih misteri. Itulah kenapa jangan rusak kebahagiaanmu karena masa lalu. Karena jiwa itu sebenarnya di dunia ini tidak bahagia karena ketakutan dalam hidup, karena mengingat masa lalu. Saya begini, harusnya tidak perlu. Karena masa lalu adalah bukunya sudah tercatat. Lebih baik perbaiki bukumu hari ini, yang terbaik, yang terindah, yang paling bahagia, yang paling berharga, yang paling meaningful dalam hidup. Inilah hari ini. Pada saat live semacam inilah hidup kita yang sebenarnya. Inilah hari kita yang sebenarnya, hari ini, saat ini, di sini, di tempat ini. Jadikanlah tonggak kebangkitan kalian kembali kepada Allah tadi semua. Karena kalau seandainya tidak begitu, kalian masih orang masa lalu, ataupun kalian ketakutan adalah karena masa depan. Kesedihan karena masa lalu, ketakutan hanya ngomongin masa depan. Pada hari kalian adalah hari ini. Tadi, tutuplah kesedihan masa lalu dan ketakutan masa depan dengan berbahagia hari ini, di sini, saat ini, pada tempat ini. Rasakan kehadiran Dia, sang kehadiran. Dialah sang sumber, dialah titik kebahagiaan, dialah titik kita berasal. Disitulah ada solusi. Bukan kata Tuhan Syekh Qadir adalah bukan hanya sebatas juj. Tadi dikatakan adalah watonil asli imma bikullihi wa imma juz'ihi. Karena manusia itu akhirnya kepada juj semua. Tadi kalau masa lalu juj, masa depan pun juj. Maka jangan terjebak kepada iya juj wa ma juj, tapi balikan pada kul. Itulah. Maka ketidakbahagiaan karena kalian ada pada juj. Itulah. Tapi walaupun begitu, itu cirinya kiamat. Maka jangan ngartikan kiamat juga. Jangan selalu kiamat itu mau kiamat mengering dona, kemudian muncul dukhon Ya'juj. Itulah sebetulnya proses. Rasul sedang mengajarkan kepada kalian supaya kalian bisa bangkit. Hari ini bertemu Tuhan. Hari ini kiamat. Hari ini kiam, berdiri, bangkit. Itu. Maka diawalilah dengan tadi mengeringnya pemikiran kalian. Akibatnya dukhon. Setelah dukhon timbullah kabut tadi. Kabut
Sengajakah engkau meliputi matahari hatimu? Pekat, perarak, dan semua. Akhirnya apa hidup di dunia ini? Roda zaman menggilas kita. Itu roda tiap hari digilas roda zaman. Karena berhayal ke depan. Tetapi, dan juga sedih masa lalu. Roda zaman menggilas kita. Terseret, tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu. Dikejar dengan waktu. Pada saat di sana ingin ke sini. Udah di sini ingin buru-buru ke sana. Tadi semua. Pada saat di dunia kadang-kadang ingin mati. Pada saat susah ingin buru-buru senang. Pada sudah senang lupa. Tadi semua. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sini. Itu Ebit bilang di sana sedang ngomong sama kita. Tapi kalau kita yang nyanyi, kita tak ada yang dapat menolong selain yang di sini. Tak dapat yang menolong selain yang di sana. Nah, di sini dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Apa itu Tuhan dalam hidup kita? Kenalilah napasmu. Napasmu adalah ruhmu. Ruhmu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah Nurullah. Nurullah adalah Allah. Berarti napasmu adalah perwujudan. Wujudnya engkau bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Karena engkau pada saat napas selesai, keluar napas terakhir, nggak balik lagi. Tadi kata Allah, aku genggam jiwanya orang sedang tidur. Walaupun napas tetap dipegang. Kita lagi tidur pun napas jalan. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Tidak pernah tidur. Dan tidak pernah ngantuk mengurus kita. Cuma kita lalai. Karena selalu melihat juj, ya'juj, wa ma'juj. Nah, lupa kepada kulnya. Sumber proyektor kebahagiaanmu. Tidak mungkin kau pemain film bisa merubah apa yang ada di layar film itu. Yang bisa merubah itu adalah si proyektornya yang kamu rubah. Barulah memancar ke sana akan berubah. Inilah konsep manusia yang kebalik. Tadi tergoncang-ganjing dengan ya'juj wa ma'juj. Itulah yang Allah katakan. Wa mal hayatud dunya ila la'ibun walahun. Nah itulah la'ibun walahun. Akhirnya hidup di dunia. Roda zaman menggilas kita. Terseret, tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu. Bekejar dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong. Selain yang di sini. Tadi semua. Kenapa bukan yang di sono? Karena Tuhan tidak pernah ada alamat di sono. Maka itulah kepada Tuhan dalam Kifayatul Awam. Dalam Darohim. Usul Barohin. Dalam kitab Tijat Ad-Darori, dalam kitab-kitab tauhid semua, tidak ada boleh ada jihad. Allah bukan di atas, bukan di depan, bukan di kanan, bukan di situ, bukan di dalam, bukan di luar. Karena Tuhan itulah yang meliputi. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu dari semua. Ya. Dan dia, ruhmu itu tidak ada dalam tubuhmu. Ingat itu. Ruhmu itu nggak ada dalam tubuhmu. Kamu jangan kira ruhmu itu ada pada tubuhmu. Tubuhmu hanya diciprati. Hanya diliputi oleh ruhnya Allah. Nah, itu. Makanya napas itu di sini. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Pada saat keluar nggak balik lagi. Itu napas terakhir. Inna lillahi. Bahasanya inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Makanya sebenarnya ada ulama ma'rifat mengatakan kullu nafsin da'iqatul maut. Da'iqah. Kembali lagi ke sini. Tadi semua. Ya. Da'iqatul maut. Terima kasih sahabat. Tadi semua ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kisah Nabi Muhammad tentang kiamat itu. Kalian sekarang adalah dalam bandol Ya'juj wa Ma'juj. Kembalikan. Karena Ya'juj wa Ma'juj akan membawa kepada kalian pada Dajjal. Tadi berpandangan hanya kepada satu sisi. Bandol kanan suka, bandol kiri nggak suka. Ah itu masih Dajjal. Nanti aku pilih yang enak saja sesuai dengan nafsuku. Enak. Benci nggak enak. Untung. Benci rugi. Sehat. Benci sakit. Dajjal itu. Jadi Dajjal itu punya mata satu. Tidak mampu melihat tadi secara kulliyun. Khairhi itu Allah. Wa syarhi itu Allah. Ke kanan adalah jalal dan koharnya. Tadi. Ke kiri, ke kanan adalah jamal dan kamalnya. Ke kiri jalal dan koharnya. Itulah bandul jam.
Itulah kesempurnaan hukum Allah. Jadi Allah sedang memperlihatkan alam dunia, suka tidak suka itu adalah sedang melatih dirimu. Hei manusia, kau bukan milik kanan dan bukan milik kiri. Bukan ashabul yamin, bukan ashabus simal. Kau milik aku, sabikuna sabikun. Ulaikal muqarrabun. Kembalilah ke tengah. Tadi semua. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya urusan di tengah-tengah. Jangan terlalu hakikat, jangan terlalu syariat. Satukan hakikat dan syariat pada titik tengah. Kalau tidak, kalian masih dibondal-bandil tadi. Itulah tentang Dajjal. Dajjal itu orang hanya akan menerima ada lapang tapi benci kepada sempit. Padahal sempit itu adalah pelajaran. Pertama, pelajarannya dengan sempit itu kalian akan mensyukuri kelapangan berapapun yang kalian terima. Itulah baginda Nabi bersabda, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sempit, kalian pun tidak akan syukur dengan nikmat yang banyak. Sebelum dikasih banyak, sempit saja kalian tidak bersyukur. Kata Allah, percuma. Dengan nikmat kecil aja dia udah gagal, apalagi dengan nikmat yang banyak. Allah sudah mengajarkan, kamu bukan milik sempit, bukan milik lapang. Itulah maka ada qobad, ada basat. Terkadang kita dikobad, kadang-kadang kita dibasat. Tadi, ya. Terkadang kita dilapangkan, terkadang kita disempitkan. Karena Tuhan sedang mengajarkan, kamu bukan milik lapang maupun sempit. Bukan milik gina maupun fakir. Kamu milik Allah. Inilah kembali pada titik yang awal. Ayo belajar sekarang, mulai sekarang, hari ini, kenali Allah. Mulai saat ini, ketemuilah Allah. Bukan masa lalu. Dan bukan masa depan. Karena kalau masa lalu dan masa depan, kalian masih bandul jam. Tadi semua. Dan itu adalah berat. Oke, silakan, itu pilihan panjenengan semua. Kalau kata Abah, ayo mulai belajar menerima. Satukan. Ternyata kanan itu kiri ya. Ternyata hidup itu mati ya. Itu kenapa Allah ajarkan tulijul lail fin nahar wa tulijul nahar fil wa tulijul hayya minal mayyit. Wa tulijul mayyit minal hayy. Ternyata hidup itu mati, mati itu hidup. Hanya istilah Tuhan saja, permainan Tuhan. Tadi semua. Ternyata kaya itu juga miskin, miskin itu juga kaya, maka kalian akan kaya. Tadi semua. Inilah kebanyakan manusia ingin kaya tapi yang dipikirin miskin, yang kalian tarik miskin. Kalian ingin sehat, yang kamu takutin sakit, yang tarik sakit. Itulah hukum aksi reaksi. Ada khitab taklifi, ada khitab wad'i, ada syarat masyrut, ada sabab akibat, ada tabur tuai. Ayo damaikan, satukan. Tadi. Yang tadi bumi sudah kata Allah asalnya satu, kemudian menjadi dua, satukan. Yang tadinya kita adalah ruh dari atas, sekarang punya jasad, satukan, jamukan. Semua. Supaya litas kunu ilaiha. Inilah ya konsepnya dari semua pertanyaan, kembalilah kepada titik itu. Karena titik itulah sumber kalian. Kita di mana kita berasal. Berarti kalau seandainya kita ingin menyelesaikan masalah, kembalilah pada titik itu. Insya Allah seluruhnya akan selesai. Barulah setelah Dajjal, kalian akan bertemu dengan Imam Mahdi pada kebenaran pada hatimu. Ternyata, oh iya ya, akan ketemu dengan Imam Mahdi. Maka banyak tamu ke Abah, bah katanya, saya kalau tidak bangkrut tidak akan ya. Kamu sengaja dibuat sampai kamu datang ke tempat Abah. Karena kalau kamu nggak susah, tidak akan datang ke tempat Abah. Kalau kamu senang, sekarang naik Mercy, uang puluhan miliar, rumah bertingkat-tingkat, tidak akan pernah kamu menginjakkan kaki ke situ. Tadi semua. Inilah cara Tuhan. Itulah kenapa Robiah Adawiyah menjadi jablay untuk ditaikkan ke tempat tinggi. Kenapa Syekh Sakoti adalah juga sama, tukang bobok, tukang tarok untuk ditaikkan ke atas. Kenapa Umar bin Khattab tarik dulu ke maksiat untuk ditaikkan ke atas. Maka jangan takut ke kiri, jangan takut maksiat. Tadi semua. Yang harus kalian takut adalah jangan takut tersesat, karena hanya orang yang takut tersesat akan tersesat. Orang yang tidak takut tersesat tidak akan pernah tersesat, karena dia akan selalu menemukan jalan. Tadi semua. Maka pergilah, lepaskanlah, terbanglah. Tadi semua. Ya, jangan takut tersesat. Apalagi, oh nggak mau belajar tauhid takut tersesat. Itulah yang tersesat. Abah menyaksikan orang yang tersesat itu yang takut tersesat. Ya. Kita sudah dibuat oleh Tuhan untuk memahami kehidupan ini. Tidak akan ada yang tersesat bagi orang yang tidak takut tersesat. Tersesatlah kalian kalau perlu, kata Junun Al-Misri. Dari tersesat itulah kalian akan menemukan jalan benar. Inilah yang sudah salah dalam prinsip. Tadi yang pokoknya kita tauhid, karena tidak sedikit Abah menyaksikan mereka takut tauhid karena takut tersesat. Justru itulah yang tersesat. Ya. Pahami ya sahabat tentang semua ini baru selembar tentang kembalinya kita ke alam asal. Sesungguhnya adalah satukan tadi Ya'juj wa Ma'juj.
maka kalian akan ketemu dengan siapa? Akan ketemu dengan Dajjal. Setelah Dajjal, kalian akan tadi tersuruk pada tadi terang-terang, kolentrang, silondok pae, nunutan, dikusruk kena durukan. Nah itulah. Karena dikusruk inilah yang membuat kalian cari guru rohani. Aduh, bah, saya punya hutang banyak, bah, saya punya masalah, bah, saya punya ini, bah, itulah. Akan kata Abah. Abah adalah hanyalah orang-orang yang didatangi. Nggak ada pejabat yang kesini, yang kaya, yang apa gitu. Naik Mercy, bawa uang segebok, tadi semua ya. Pasti saya keluhan dan keluhan. Nah, inilah resiko sebagai ayah rohani. Hanya dapat keluhan dan keluhan tadi semua. Tapi tidak apa-apa. Itulah cara dia untuk membawa kamu kepada dia. Ya, maka jangan harus kalian jeli memandang, oh ternyata sempit itu bukan untuk membuat aku menderita, tapi aku sedang dilatih supaya kalau seandainya aku mensyukuri nikmat kecil, sekecil apapun, kalau aku sudah biasa dengan minum yang asin, begitu ketemu dengan air putih pun, alhamdulillah ya Allah manis sekali air ini. Tapi kalau seandainya kamu di kanan terus lapang, teh manis. Jangankan ketemu Potro Wali, ketemu air putih aja terasa pahit. Paham itu hukum Allah bandolnya. Ya, karena orang yang selalu berada pada sehat, sekecil apapun sakit menderita. Inilah hukum Tuhan di kiri dan itulah kenapa ada Jalal, Kohar, Jamal dan Kamal, sahabat. Itulah kesempurnaan. Satukan hukum kesempurnaan Tuhan itu. Jamukan. Karena Tuhan itu tauhid. Satu. Ya. Kalau kalian paham itu, kalian akan bahagia. Adalah. Ya. Kemudian juga sama. Lapang, sempit, sehat, ini, untung, rugi, mudah, susah. Itulah. Dua hal. Kalian bukan milik susah, bukan milik senang. Kalian bukan milik lapang, bukan milik sempit, kata Tuhan. Akulah. Jamukan. Itulah yang golongan sabikun ulaikal muqarrabun sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadilah kelompok itu yang sedikit. Tapi jangan hina yang masih di bawah. Karena semuanya adalah berproses dalam hidup. Kalian tidak akan pernah menjadi orang baik selama kalian selalu memberikan hukum kepada orang-orang yang di bawah. Ingat, di dunia ini ahli-ahli maksiat sengaja ditarik ke bawah oleh Allah untuk dia lebih bisa ditarik ke atas. Maka akhirnya kayak Imam Barsiso. Kalau hanya tahu amal tapi nggak tahu dosa, nyemplungnya Imam Barsiso karena dia terlalu kanan. Akhirnya begitu dia beribadah diuji oleh iblis yang begitu taat, Barsiso nyemplung karena tidak mengerti kiri dia itu. Dan hidup itu tentang kanan dan kiri, kemudian satukan, jamukan. Untuk kalian lebih bijaksana tadi. Maka janganlah buat komen-komen yang tidak berguna. Karena akan rugi buat kalian sendiri. Segala yang kalian tulis, segala yang kalian sangka akan berbalik kepada dirimu sendiri. Dan Abah boleh simpulkan 1.000.000.000% kesulitan manusia. Karena kita adalah yang menariknya. Karena Tuhan memiliki dua potensi. Silakan. Kalau ingin bahagia yang hakiki, satukan. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat ya tentang kembali kita tadi kepada Allah. Maka ayolah berproses dalam hidup. Kenali rahasia hidup. Maka dengan itulah kalian tadi dikusruk pada durukan akan mesat gobang kabuyutan kembali kepada la ilaha illallah. Itulah yang dilakukan Robi Adawiyah oleh seluruh mereka, Syekh Syiri Sakoti, Fudail bin Iyad, puluhan para aulia Allah datang mulia dari maksiat. Jangan hina orang maksiat, jangan kecil hati maksiat, karena kalian sedang diajarkan oleh Tuhan lebih dalam. Karena dengan maksiat terkadang kalian lebih mudah taat pada Allah. Dengan perbuatan, dengan rugi, dengan terpuruk, dengan ditipu, dengan punya masalah, justru kalian mudah kembali pada Allah. Yang bahaya justru ada pada saat orang bandul kanan, di kanan terus kayak Barsiso, merasa mulia, merasa agung. Akhirnya begitu diuji oleh seorang iblis, hancurlah Barsiso, Balham bin Baurah. Karena dia hanya tahu kanan, baik. Begitu kata iblis, tidak mungkin Syekh kamu itu seperti aku. Aku bisa taat kayak gini karena aku ahli maksiat. Tuh, jangan hinakan ahli maksiat. Dan terkadang Allah membawa ahli maksiat kepada dia dengan lewat maksiat lah caranya. Tadi semua ya. Yang salah itu yang selalu di kanan, merasa paling benar, yang paling baik, paling apa semua. Itulah iblis tadi semua nggak sadar. Iblis bersorban, iblis tadi semua berjubah ulama. Dari semua. Merasa paling mulia, merasa paling berilmu, merasa paling benar.
dan tidak pernah diajarkan ke kiri. Bahaya nanti seperti Barsiso. Maka bagi kita yang normal, tinggal kita pahamilah ke kanan bandul jam, pahamilah ke kiri. Jangan lagi kepada juj, dan juj balikan pada kul. Tadi semua titik yang sama. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua insyaAllah. Atau namanya nanti sore kalau seandainya Abah tidak ada tamu, jam 4 kita lanjutkan. Masih ada bagian ini, ada kembali ke alam asal. Karena ingin menyelesaikan masalah tanpa kembali seperti ini, kalian bingung. Tadi semua. Karena kata baginda Nabi, kullu syai'in yarji'u ila sholih, segala sesuatu kembalikan dari asalnya. Karena kayak apapun yang di film itu kalian, didagor kayak apapun yang sedang main film itu merubah di layar, nggak bisa. Karena yang harus diselesaikan di proyektornya, bukan di sana. Kayak kalian bercermin pada kaca, bagaimanapun kalian ingin mancung hidung kalian di depan bayangan itu, tidak bisa. Karena yang dibenarkan bukan mancungnya kamu yang ada dalam kaca, tapi kamunya harus mancung, barulah mancung yang di sana. Ya. Inilah yang harus dipahami dalam hukum-hukum Tuhan, yang harus makanya marilah kita berjalan dengan segala keikhlasan, pahamilah. Inilah akhirnya setelah ketemu dengan siapa, Dajjal, akan ketemu Imam Mahdi. Imam Mahdi itulah yang memberikan hidayah. Siapa dia? Dia ada guru sejati pada hatimu. Kamu akan, oh ini benar, oh ini salah, oh ini. Itulah yang guru yang sebenarnya guru ada pada dirimu sendiri. Maka disitulah kalian rasakan. Ya. Maka ilmu yang sebenarnya ilmu dari dalammu sendiri. Petunjuk sebenarnya petunjuk ada dari dalammu sendiri. Maka berlakulah seperti ayam. Tadi, pertama kamu dilahirkan oleh ibumu, sekarang lahirkan dari dalam dirimu. Tadi semua. Bukan dari ilmu-ilmu luar. Karena ilmu luar, makanya Abah memberikan pencerahan ini, mudah-mudahan Abah tidak membuat guru sejati yang ada pada diri kalian semua cemburu. Karena pada saat dia cemburu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dia tidak mau membuka dirimu. Dia tidak mau mengenalkan dirinya. Dia tertutup. Itulah akhirnya manusia terjebak. Nah, inilah sahabat. Maka selalulah tadi. Maka duduklah di waktu-waktu tertentu. Hadirkan guru sejati. Gusti Allah. Gusti guru sejati Allah. Yang meliputi dirimu sendiri. Kan dalam mata Tuhan sahabat. Secara tauhid Tuhan itu hanya melihat setiap individu saja. Di mata Tuhan pada saat dengan kamu yang ada cuma kamu di dunia ini. Semua hanya kamu. Bukan ada, dia ada di itu. Nah, inilah manusia sayangnya jadi. Tuhan itu hanya memandang. Maka kullukum ra'in kata Nabi. Setiap kamu individu, pemimpin. Jadilah pemimpin. Jangan hinakan dirimu. Maka Abah selalu nyarang. Istilah guru dan murid ini telah merusak tatanan. Yang tidak pernah digunakan adalah ini dalam istilah-istilah Nabi Adam sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menggunakan istilah sahabat. Tadi semua. Atau ayah ruhani. Bukan guru dan murid. Yang murid menaruh kepalanya di kaki murid gurunya. Akhirnya murid punya kewajiban menyangui gurunya. Akhirnya murid punya kewajiban. Nah, inilah sebetulnya konsep berpecahnya Islam. Karena dari awal pun adalah muridnya Rasulullah sahabat. Muridnya sahabat tabi'in. Muridnya tabi'in. Tidak ada istilah guru dan murid. Karena semua diri kita adalah muridullah. Hanya dialah yang bisa mengenalkan dirinya. Bukan dari sana ke sini. Tapi dari diri pecahkan. Maka ayam tidak akan menetas dengan baik. Kecuali kamu tetaskan dari dalam ayam itu sendiri oleh dirimu sendiri. Itulah tiplul ma'ani. Itulah hakikat Nur Muhammad. Itulah hakikat Rasulullah yang sejati. Kata Allah, wa'alamu anna fikum Rasulillah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Itulah Rasulullah yang harus kamu hadirkan sesungguhnya. Mohon maaf surah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tadi anggap ayun. Aduh. Jadi abah teh enggak live di Tarungguan. Jadi akhirnya teh kejebak.